Baik, saya Fabel Farizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel dan query di Microsoft Access sebagai langkah awal untuk membuat database restoran yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Adapun versi Microsoft Access yang saya gunakan yaitu versi tahun 2007. Namun jika teman-teman ingin menggunakan Microsoft Access versi lain seperti tahun 2016, 2019 dan yang lainnya juga bisa, karena cara yang digunakan juga tetap sama. Jadi kita buka dulu filenya. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu hasil database restoran yang kelompok kami sudah buat. Jadi di sini ada 7 tabel, 3 query, 5 form, 2 report, dan switchboard. Jadi saya akan memperlihatkan dulu caranya untuk membuat tabel dan query di database ini. Nah, jadi cara untuk membuat tabel baru, yang pertama tekan tombol create di sini, lalu ada pilihan tabel design. Kita klik tabel design di sini, maka muncul halamannya seperti ini. Nah, field ini diisi untuk membuat kolom yang kita perlukan. Misalkan saya ingin membuat tabel makanan, saya beri kolom kode makanan, lalu data tipenya teks, karena saya ingin menggunakan campuran antara huruf dan angka. Lalu menu makanan dengan data tipenya teks juga. Lalu ada jenis makanan, enter dengan teks juga, dan harga dengan format currency karena ini untuk mata uang. Lalu kita klik kanan pada tulisan tabel 1 ini, lalu kita save dan beri nama tabelnya yaitu tabel makanan. Saya bedakan dengan tabel yang sudah ada sebelumnya, lalu klik OK. Nah, sebelumnya kita juga perlu membuat primary key-nya ya. Jadi saya memilih primary key-nya di kode makanan karena kode makanan antara menu satu dengan menu yang lainnya ini harus berbeda-beda masing-masingnya. Lalu tekan OK. Dan untuk melihat untuk merubah view-nya, kita perlu klik kanan juga, lalu klik datasheet view, atau bisa juga di sebelah kiri atas ini kita klik datasheet view. Nah, di sini kita akan mengisi data-datanya. Misalkan kode makanan FO 1203 dengan menu makanan teriyaki. Lalu jenis makanan stick and grill dengan harga 50.000. Nah, jadi seperti ini contohnya. Lalu klik kanan dan save lagi. Nah, bisa kita lihat juga di tabel-tabel lainnya seperti di tabel minuman ini. Kita klik kanan untuk melihat desain view-nya seperti apa. Di sini ada kode minuman, jenis minuman, dan harga dengan formatnya seperti ini, dan primary key-nya di kode minuman. Lalu ada tabel detail transaksi makanan. Kita klik kanan juga, desain view. Nah, maka seperti ini, dan kita lihat juga tabel transaksi di sini. Jadi kita untuk mengisi data-datanya kita di datasheet view, dan untuk mengatur kolom dan formatnya juga ada di design view.
Nah, selanjutnya setelah membuat tabel-tabelnya semua ini, nah kita perlu membuat relationship-nya dengan cara klik di database tools ini, ada menu relationship. Nah, jadi karena saya sudah membuat relationship-nya, maka muncul seperti ini, ada garis-garis ini menunjukkan bahwa hubungan antar tabelnya. Untuk menyambungkan atau membuat relationship antar tabel, nah, caranya itu misalkan tabel makanan dengan tabel detail makanan, tabel detail transaksi makanan, bisa kita buat relationship-nya antara sesama kode makanan ini dengan cara klik kiri dan tahan kode makanan ini, lalu bawa ke tabel detail transaksi makanan di kode makanan juga, maka nanti tekan OK. Namun karena saya sudah ada relationship-nya, jadi saya tekan tombol silang. Kita juga bisa memindahkan tabelnya ini, disesuaikan saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dan tekan tombol save juga. Nah, setelah membuat 7 tabel tadi beserta data-data dan relationship-nya, maka selanjutnya adalah membuat query-nya dengan cara tekan tombol create di sini, lalu pilih query design. Di sini misalkan saya ingin membuat query transaksi 2, yaitu gabungan dari tabel dan query. Sebagai contoh, di sini ada query makanan, saya klik kiri 2 kali, lalu query penjualan minuman, klik kiri 2 kali, dan query transaksi, klik kiri 2 kali juga, lalu tekan silang. Oh ya, dan tabel transaksi, lalu tekan silang. Nah, kita juga bisa menghapus, misalkan kita salah klik, kita juga bisa menghapus salah satu data ini dengan cara klik kanan lalu remove table. Nah, di sini kita atur dulu tabelnya. Nah, setelah sudah ini, kita juga perlu membuat relationship-nya antara nomor transaksi di tabel transaksi dan nomor transaksi di query penjualan minuman. Klik kiri, tahan, lalu sambungkan, maka akan muncul seperti ini garisnya. Lalu pilih data-data apa saja yang perlu kita masukkan di dalam query ini. Saya akan memasukkan kode makanan, klik kiri 2 kali, maka akan muncul di sini. Lalu masukkan menu makanannya, klik kiri 2 kali. Lalu nomor transaksi di sini, klik kiri 2 kali. Tanggal transaksi, lalu kode minuman, menu minuman, dan terakhir saya membuat builder dengan cara di query setup ini bisa klik builder, atau bisa juga di sini dengan cara mengklik kanan sekali, maka akan muncul tulisan build, lalu klik. Caranya sama tadi. Lalu ketik nama field, misalkan saya ingin menamakan total bayar, lalu saya memasukkan rumus antara query, klik kiri 2 kali di query di sini, lalu pilih query penjualan makanan. Saya mengklik total di sini, total makanan, ditambah simbol tambah di sini, maksudnya untuk penjumlahan. Dengan query penjualan minuman, klik kiri 2 kali juga di total ini, lalu kita hapus tulisan express ini dan klik OK, maka akan muncul seperti ini rumusnya. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini untuk nge-save tabel query-nya. Kita beri nama misalkan query transaksi 2, lalu tekan OK, dan kita bisa tekan tombol run, maka muncul seperti ini tampilannya, otomatis langsung masuk beberapa data-data yang sudah ada di tabel dan di query tadi. Nah, seperti ini contohnya. Sama halnya seperti query transaksi di sini dengan desain view seperti ini juga. Kita bisa mengaturnya juga supaya terlihat tabelnya.
ada query penjual makanan, query penjual minuman. Nah, jadi itu aja yang bisa saya jelaskan tentang tabel dan query-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan form. Di sini kami menggunakan dua cara, yaitu dengan form design dan dengan form wizard. Klik pada bagian data yang akan kita jadikan form, lalu kita pilih form design. Di sini kita akan mendesain sesuai yang kita inginkan. Untuk membuat judul form, kita bisa mengklik title, lalu akan muncul judul pada bagian header. Kita bisa menyesuaikan atau merubah desainnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita bisa berkreativitas untuk mendesain fontnya, mulai mengganti warna background, jenis font, warna font, dan lain-lainnya. Agar lebih menarik, di sini saya akan menambahkan logo yang bisa diambil dari insert image pada bagian desain. Untuk menambahkan data, kita bisa mengambil pada add existing fields, show all tables, dan memilih tabel apa yang kita gunakan untuk form. Selanjutnya klik 2 kali pada data yang diinginkan dan data otomatis masuk pada bagian form detail. Dan data-data tadi dapat kita sesuaikan tata letaknya. Untuk jenis makanan, saya akan membuatnya dalam bentuk pilihan, yaitu dengan cara klik kanan, lalu pilih change to, dan pilih combo box. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam pengisian data pada form makanan nantinya. Untuk menambahkan list pilihannya, caranya yaitu kita klik pada bagian desain, lalu kita pilih property sheet. Pada bagian data kita ubah yaitu row source type, kita ubah menjadi value list. Dan pada row source kita masukkan list-list apa saja yang dibutuhkan untuk pilihannya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, untuk menambahkan button, kita klik pada bagian desain yaitu button, dan kita sesuaikan dengan bentuk button yang akan kita buat. Lalu kita bisa pilih button apa yang akan kita buat. Bisa dalam bentuk teks dan juga bisa dalam bentuk gambar. Di sini saya menggunakan bentuk gambar. Warna dan gayanya bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita bisa menambahkan beberapa button yang dirasa perlu untuk form tersebut. Di sini saya menambahkan gambar agar form tidak terlalu kosong dan terlihat menarik. Setelah itu, jangan lupa untuk menyimpan atau save form desain yang telah kita buat. Untuk melihat hasilnya, kita bisa melihat pada bagian form view. Jangan lupa untuk memeriksa kembali button yang telah dibuat tadi apakah dapat digunakan atau tidak. Di sini saya akan mencoba menambah data untuk memastikan apakah button tadi dapat digunakan. Dan untuk list akan berbentuk seperti ini. Untuk form wizard, di sini saya menggunakan query penjualan makanan. Selanjutnya kita memilih satu memasukkan field pada form. Tekan next. Lalu di sini ada beberapa jenis layout yang bisa digunakan untuk form. Di sini saya akan memilih jenis tabular. Lalu tekan next.
Dan kita bisa mengganti title-nya atau judulnya dengan form penjualan makanan. Lalu tekan finish. Dan beginilah bentuknya. Untuk mendesain, kita bisa kembalikan view-nya menjadi desain view. Dan kita bisa merubah sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, jangan lupa untuk menambahkan button-button yang dirasa perlu untuk form tersebut. Caranya sama seperti yang dilakukan pada pembuatan form design tadi. Untuk melihat hasilnya, kita dapat melihatnya pada view form view. Dan seperti inilah hasil form dengan menggunakan form wizard. Ini bisa diterapkan untuk pembuatan form lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan report. Di sini saya menggunakan report wizard. Field yang saya gunakan saya ambil dari query penjualan makanan. Di sini saya akan memilih beberapa fields untuk dimasukkan pada report. Lalu di sini saya akan mengelompokkannya sesuai dengan kode makanan. Lalu tekan next. Dan untuk summary saya memilih harga dan total. Di sini juga ada pilihan layout dan orientation. Untuk layout, saya menggunakan outline, dan untuk orientation, saya menggunakan portrait. Jangan lupa untuk mengganti judulnya dengan report penjualan makanan. Di sini saya akan langsung modify, jadi saya milih modify. Lalu di sini akan muncul design view pada report penjualan makanan. Di sini kita bisa mendesain sesuai dengan yang kita inginkan. Sama seperti cara pembuatan form design dan juga form wizard. Untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat pada view report view. Dan seperti inilah bentuk dari report penjualan makanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang switchboard. Switchboard dibuat terdiri dari dua buah, yaitu dari form dengan report. Langkah pertama untuk membuat switchboard di Microsoft Access tahun 2007, yang pertama kita menekan switchboard manager. Ini sudah ada contoh switchboard yang telah saya buat. Di menu utamanya itu terdapat contohnya di switchboard kami yaitu tentang restoran, yaitu ada data, laporan, dan tombol untuk keluar dari akses. Ini contoh switchboardnya. Yang itu di switchboard utama itu ada 3. Yang pertama data restoran, laporan, dan keluar. Di data, kami menggunakan data kasir, data makanan, data minuman, data penjualan makanan dan minuman. Dan untuk di menu switchboard ini kita harus, untuk yang terakhir, kita harus menempatkan tombol kembali. Di menu laporan terdapat
di sheetboard kami terdapat dua, yaitu laporan penjualan dan laporan makanan. Jadi tujuan utama sheetboard ini yaitu untuk mendetailkan letak form dan report. Jadi data file yang digunakan itu cuma file report sama file form. Baiklah, saya akan mencontohkan cara membuat sheetboard yang dari awal. Baiklah, langkah awal untuk membuat sheetboard itu di kolom atas, yaitu di database tools, tekan sheetboard manager. Lalu kita akan ditampilkan seperti ini. Kemudian contohnya kita membuat form dan report. Berarti kita menekan new, lalu membuat data, lalu tekan OK. Lalu selanjutnya kita buat untuk reportnya, yaitu kita tekan new, lalu kita buat laporan, lalu tekan OK. Lalu kita akan menentukan apa saja yang terdapat di data. Contohnya di tombol data kita menekan new, lalu contohnya kita ingin memasukkan form kasir. Kita buat data kasir. Di tombol komen kita menekan open form edit mode, lalu di formnya kita buat di form kasir, lalu tekan OK. Lalu selanjutnya contohnya kita ingin memasukkan form makanan, lalu tekan new, buat data makanan. Di tombol komennya kita memilih open form edit mode, lalu formnya kita mengambil form makanan. Lalu di bagian bawah terakhir, sesudah kita memasukkan semua data, kita harus membuat mode keluarnya. Caranya itu dengan menekan new, tombol keluar, lalu di komennya kita menekan di exit go to sheetboard. Di sheetboardnya kita menekan kembali ke main sheetboard, tekan OK. Hal itu juga berlaku di laporan. Contohnya kita membuat di laporan form edit. Di laporan kita ingin membuat, contohnya kita ingin menambahkan laporan penjualan makanan, lalu tekan new. Di sini kita buat laporan penjualan dan makanan. Berbeda dengan report, berbeda dengan form. Kalau di report, komennya kita memilih open the report, dan di report ini kita memilih laporan penjualan, report penjualan makanan, lalu kita tekan OK. Di setiap kita membuat sebuah laporan atau form yang baru, di akhirnya kita harus membuat untuk tombol keluarnya. Jadi supaya sesudah kita memilih form yang ingin kita buka, lalu bisa untuk tombol keluarnya. Di report, kalau untuk tombol keluarnya sama dengan form, itu tekan new, lalu di teks kita buat keluar, dan komennya go to sheetboard, dan lalu kita di sheetboardnya kita buat main sheetboard, lalu tekan OK, lalu close. Di main sheetboard pun kita harus membuat tombol keluarnya dari aplikasinya. Jadi kita buat new, kita buat
keluar akses, lalu kita tekan OK, lalu di tombol keluar aksesnya kita tekan edit, lalu kita tekan new. Di sini kita membuat keluar di komennya kita menekan exit application, lalu kita tekan OK, lalu close.